Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau review susu formula. Yeay. Jadi ada beberapa nanyain, Kak, susu ini bagus nggak? Kira-kira susu formula ini bagus nggak? Yang bagus tuh yang mana? Nah, kali ini aku mau review beberapa merek susu buat kalian semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian wajib kudu bantu aku biar lebih semangat lagi upload video-video terbaru ya, dengan cara klik tombol subscribe, kemudian pencet tombol loncengnya juga. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya di sini aku mau kayak ngasih sesuatu dulu ya buat kalian, ngasih sedikit informasi atau sedikit wejangan gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi air susu ibu itu adalah susu terbaik ya, nggak ada yang bisa ngalahin kebaikan dari air susu ibu. Tapi bukan berarti susu formula itu jelek, bukan berarti susu formula itu buruk, bukan berarti susu formula itu racun. Nah, kenapa? Ya karena Allah itu maha adil. Nggak semua ibu itu air susunya itu mengalir dengan lancar, mengalir dengan deras seperti beberapa ibu-ibu lainnya. Jadi ada beberapa ibu yang memang tidak bisa mengasihi anaknya, mungkin nggak bisa full 2 tahun, atau mungkin bahkan dari hari pertama kelahiran sampai si dedek bayi ini tumbuh kembang besar sama sekali nggak bisa keluar air susu ibunya. Dan itu memang banyak, di sekeliling aku pun banyak, dan mungkin seperti yang aku rasakan juga ya, kalau aku di awal-awal itu emang masih susah keluar, awal-awal lahiran itu masih susah keluar, tapi memang begitu mulai seminggu itu emang udah mulai keluar ya. Tapi bahkan aku juga udah sempet seret juga di bulan ke-6, kemudian aku mulai lancar lagi. Dan di usia baby Ryan kayak yang 1 tahun, ini belum lama ini, aku coba buat tambahin susu formula mulai intens ya, karena sebelum-sebelumnya kan aku kasih susu formula ketika ASI aku itu lagi seret. Nah, tapi kalau untuk sekarang menurut aku mau kasih pendamping ASI lah ya, pendamping ASI selain makanan. Jadi aku mau kasih Sufor atau susu formula, biar nanti juga baby Ryan kan nggak kaget ketika misalnya aku sakit atau ASI aku seret lagi. Dan aku takutnya kalau misalnya nggak dikenalin sama Sufor dari sekarang, takutnya nanti bener-bener rewel maunya ASI, sedangkan misalnya ASI aku lagi seret, aku nggak mau itu terjadi. Biar Ryanka tetap tenang, Ryanka tetap dapat gizi ya, meskipun susu formula itu tidak lebih baik dari ASI, tapi susu formula juga tidak buruk. Oke? Jadi di sini aku punya 2 merek susu. Yang pertama ada Morinaga Chilkit, yang kedua ada Nestle Batita 1+. Jadi kira-kira 2 susu ini nih keunggulannya apa sih, dan kira-kira ada kelemahannya enggak, harganya berapa? Nah, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi aku awalin dari harga ya. Harga Morinaga Chilkit ini untuk 200 gramnya ini harganya adalah berapa ya? Aku lihat dulu catatannya ya. 32.900, jadi hampir 33 lah ya untuk 200 gram. Kemudian Nestle Batita ini untuk 400 gramnya itu harganya 33.900 atau 34. Jadi beda 1000 tapi isinya beda 200 gram. Ya lumayan ya memang Morinaga Chilkit ini. Dan untuk Batita memang masih terjangkau. Dan oke, sekarang aku mau kasih tahu kandungan gizi atau aku bandingin informasi nilai gizinya. Tapi sebelumnya, di Morinaga Chilkit ini untuk 1 kali seduh atau untuk 1 kali sajian itu menggunakan 5 sendok takar. Per 1 sendok takarnya ini 32 gram. Jadi di Morinaga Chilkit ini ada sendok takarnya sendiri ya, dia ngasih sendok takar gitu. Kemudian untuk Nestle Batita ini
satu kali sajian itu menggunakan 3 sendok makan, yang mana 1 sendok makannya itu adalah 35 gram. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dalam 1 kali sajian, Morinaga Chill Kit ini kira-kira 32 kali 5 itu berapa? 110 gram ya untuk 1 kali sajian. Kemudian untuk batita ini 1 kali sajiannya 35 kali 3 30, 15, 115. Jadi beda 5 gram. Masih banyakan Nestle Batita ini ya untuk 1 kali sajian. Tapi bedanya juga cuma 5 gram ya. Oke, sebelumnya aku lupa, aku mau ngasih tahu juga. Jadi susu formula ini juga dibuatnya nih enggak asal-asalan. Udah ada ketentuannya dari WHO atau ketentuan internasionalnya gitu lah. Aku juga nggak begitu paham ya. Yang pasti susu formula ini udah teruji juga karena dia juga udah ada izin dari BPOM-nya, udah ada izin kesehatannya juga. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Semua susu formula itu baik, semua susu formula itu bagus. Kalau misalnya nggak bagus ya nggak mungkin dijual juga di pasaran dan masih beredar sampai sekarang tuh kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak bagus. Jadi yang perlu aku tekenin di sini, semua susu formula itu sebenarnya mengacu pada satu acuan, kayak satu acuan internasional gitu ya. Jadi memang udah ada acuannya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan mungkin nilai gizinya atau takarannya, itu memang berbedanya pun hanya sedikit, tipis-tipis, mungkin 1 sampai 10 gram lah, dan itu masih yang tipis banget ya perbedaannya, jadi nggak melenceng jauh gitu bedanya. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke langsung nilai gizinya ya. Untuk di Morinaga itu nilai gizinya, energi totalnya itu 140, kemudian energi total di Nestle Batita itu 160. Masih banyakan Nestle Batita ya, lebih banyak 20. Kemudian untuk lemak total di Morinaga itu 5 gram, lemak total di Batita itu ada 6 gram. Sedikit bedanya. Kemudian asam linoleat atau omega 6 itu 610 mg, kemudian di Nestle Batita omega 6-nya ada 840 gram. Lumayan ya bedanya. Kemudian di Morinaga omega 3-nya ada 90 mg, kemudian di Nestle Batita omega 3-nya ada 81 gram. Sedikit bedanya. Dan protein di Morinaga ada 5 gram, protein di Batita ada 5 gram juga, sama. Kemudian natrium. Natrium di Morinaga 80 mg, kemudian natrium di Batita itu ada 105 mg. Dan gula total di Morinaga itu ada 13 gram, gula total di Batita ada 13 gram juga, sama. Kemudian laktosa ada 9 gram di Morinaga, dan di Batita ini laktosanya ada 9 gram, sama. Kemudian sukrosa di Morinaga ini ada 3 gram, sukrosa di Batita ini ada, sukrosa mana? 3 gram, sama ya. Kemudian untuk vitamin-vitamin ini dia berupa persen gitu ya di Batita, kelihatan gak sih? Pokoknya nih cuman persen-persen gitu ya. Kalau misalnya di Morinaga ini kan ada gram-gramnya juga, selain persen di sini ada gramnya juga. Oke, untuk vitamin-vitamin ini aku lihat sih kurang lebih sama ya. Vitamin ada protein 21%, kurang lebih sama. Kemudian untuk DHA di Morinaga ini ada 13 mg, di Batita ini DHA-nya ada 13 mg, sama. Kemudian taurin di Morinaga ada 8 gram, taurin di Batita ini ada 9 gram. Kemudian klorida di Morinaga ini ada 144 mg, di Batita ini ada 152 gram. Bedanya itu emang tipis-tipis. Jadi kalau misalnya kalian mau coba Sufor buat anak kalian bisa coba dari harga yang murah dulu. Kalau misalnya cocok ya alhamdulillah lanjutin ke Sufor itu. Kalau misalnya nggak cocok, kalian bisa naikin ke harga yang sedikit lebih mahal dan sedikit lebih mahal lagi, karena memang tergantung bayinya juga ya, cocok-cocokan. Nggak semua bayi suka atau doyan sama susu yang mahal, dan nggak semua bayi juga bisa
doyan sama susu yang murah. Jadi memang tergantung pada bayi tersebut. Aku nggak bisa rekomendasiin susu mana yang lebih bagus dari dua ini karena sebenarnya sama aja. Buktinya aja ketika aku bacain nilai gizinya pun juga sama aja, beda-beda tipis aja. Jadi memang sebenarnya sama aja. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Baby Ryanka cocok sama yang mana, Bun? Nah, ini aku masih belum menemukan yang benar-benar cocok gitu sama Baby Ryanka. Karena Baby Ryanka itu waktu aku kasih Cilkit sama Batita, dia kayak setengah mau setengah enggak, sama responnya. Jadi ketika aku kasih gitu, kalau nggak benar-benar lapar, dia nggak mau, kayak cuma buat mainan atau dilempar aja. Tapi kalau misalnya benar-benar lapar, mau, tapi kayak gimana sih, orang kayak mau nelen tapi nggak mau, tapi lapar gitu loh. Jadi emang aku kalau mau ngasihin ini tuh kayak nyiksa gitu loh, karena memang enggak, ya aku nggak tahu sih emang faktor dia udah kenyang makanya dia nggak habis atau memang dianya yang nggak doyan. Aku juga kurang tahu, kurang paham gitu. Yang pasti memang dua-duanya Ryanka bisa minum ketika dia bener-bener lapar. Ketika enggak, dia mungkin lebih memilih untuk makan makanan yang lain. Jadi Ryanka sekarang udah 1 tahun, hampir 1 tahun 1 bulan ya. Jadi emang udah hampir 13 bulan ya, 12 bulan setengah lah sekarang. Dan memang untuk susu ini aku hentiin dulu. Aku mau coba susu-susu yang lain dulu. Aku ngerasa yang ini tuh kayak belum bener-bener 100% dia mau gitu loh. Tapi Yanka bisa kok minum ini. Jadi kalau misalnya nanti aku udah nemuin susu apa yang kira-kira cocok banget buat Ryanka bener-bener suka 100%, nanti bakalan aku bikin videonya lagi ya Mams. Tunggu video aku selanjutnya. Oke, sekian dulu review susu formula dari aku untuk review susu Morinaga dan juga Nestle Batita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke berbagai sosial media kalian ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.